Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30S masih menyimpan banyak misteri. Siapakah sebenarnya dalang di balik peristiwa tragis ini? Apakah DN Aidit benar-benar berada di balik layar sebagai perencana utama? Mari kita telusuri analisis dari pengamat militer dan sejarawan Profesor Salim Said. Peristiwa Gerakan 30 September 1965, G30S, atau yang dikenal juga dengan Gestapo, Gerakan September 30, masih menyisakan berbagai tanda tanya hingga saat ini. Salah satu pertanyaan besar yang kerap muncul adalah, siapa sebenarnya dalang di balik peristiwa tersebut? Pengamat militer sekaligus penulis buku Gestapo 65, PKI, Aidit, Soekarno, dan Soeharto, Profesor Salim Said, mengungkapkan hasil penelitian dan analisisnya terkait peran Dipa Nusantara Aidit, Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia, dalam peristiwa ini. Menurutnya, Aidit memiliki peran yang signifikan dalam merencanakan G30S PKI, meskipun tidak secara langsung memerintahkan pembunuhan para jenderal. Dalam buku yang ditulisnya, Profesor Salim Said mengutip hasil disertasi seorang sarjana Beijing yang berkuliah di Cornell University. Disertasi tersebut berisi arsip Partai Komunis Cina yang mendokumentasikan percakapan antara DN Aidit dan Ketua Partai Komunis Cina sekaligus pemimpin Republik Rakyat Cina, Mao Zedong. Percakapan ini terjadi pada Agustus 1965 saat Aidit sedang dalam perjalanan kembali ke Jakarta. Menurut Profesor Salim Said, percakapan tersebut mengindikasikan bahwa Aidit telah memiliki rencana yang hampir identik dengan peristiwa yang kemudian terjadi dalam G30S. Mao Zedong bertanya kepada Aidit mengenai rencana yang akan dilakukannya, dan Aidit menjelaskan secara rinci apa yang hendak dilakukan. Dari kutipan dalam buku Profesor Salim Said, rencana tersebut hampir 100% sesuai dengan pelaksanaan G30S pada 30 September 1965. Lebih jauh, Profesor Salim Said menyoroti bahwa keterlibatan Mao Zedong dalam diskusi ini menunjukkan adanya dukungan moral dan ideologis dari Partai Komunis Cina terhadap gerakan yang dirancang Aidit. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Aidit tidak bertindak sendiri, melainkan mendapat inspirasi atau bahkan dorongan dari jaringan komunis internasional. Dalam arsip Partai Komunis Cina yang menjadi sumber penelitian disertasi tersebut, disebutkan bahwa Mao Zedong memberikan respons positif terhadap rencana Aidit. Namun, sejauh mana keterlibatan langsung Cina dalam operasionalisasi gerakan ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Selain itu, percakapan antara Aidit dan Mao Zedong memberikan indikasi bahwa strategi yang dirancang oleh PKI kala itu tidak sekadar merupakan tindakan spontan atau reaksi terhadap dinamika politik nasional, tetapi sudah melalui perencanaan matang. Profesor Salim Said menekankan bahwa diskusi antara kedua tokoh ini terjadi hanya beberapa minggu sebelum G30S dilaksanakan, sehingga ada kemungkinan besar bahwa keputusan Aidit untuk melancarkan aksi tersebut telah final sejak pertemuan ini berlangsung. Namun, kendati rencana Aidit dalam percakapan tersebut tampak sistematis, pelaksanaannya di lapangan tetap mengandung unsur ketidakpastian dan kekacauan. Hal ini mengarah pada kegagalan besar yang berujung pada kehancuran PKI sebagai kekuatan politik di Indonesia. Beberapa sejarawan lainnya juga berpendapat bahwa meskipun Mao Zedong mengetahui rencana ini, ia tidak memberikan dukungan material atau militer secara langsung, sehingga Aidit harus mengandalkan sumber daya internal PKI dan simpatisannya di dalam negeri. Meskipun DN Aidit berperan dalam perencanaan G30S, Profesor Salim Said berpendapat bahwa pembunuhan para jenderal bukan bagian dari rencana awal Aidit. Ia menilai bahwa eksekusi di lapangan mengalami kekacauan fatal yang berujung pada kematian para perwira tinggi TNI. Menurutnya, kematian para jenderal adalah hasil dari kesalahan perencanaan yang akhirnya berdampak besar terhadap keberlangsungan PKI dan Aidit sendiri. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kekacauan ini adalah kemungkinan adanya miskomunikasi dalam rantai komando antara para perencana di tingkat atas dengan eksekutor di lapangan. Instruksi yang diberikan oleh pimpinan PKI bisa saja mengalami distorsi dalam proses eksekusi, sehingga tindakan yang dilakukan oleh pasukan penculik menjadi jauh lebih brutal daripada yang direncanakan. Keputusan untuk membunuh para jenderal bisa saja diambil oleh aktor-aktor di lapangan yang merasa terdesak, atau mengalami tekanan situasional yang tidak diantisipasi oleh para pemimpin PKI. Apakah para jenderal dibunuh berdasarkan konsep yang dirancang Aidit? Saya berpendapat tidak, ujar Profesor Salim Said.
Ia menekankan bahwa jika rencana tersebut dieksekusi dengan lebih baik, maka pertumpahan darah tidak akan terjadi. Namun, karena para jenderal terbunuh, situasi menjadi semakin memanas dan memicu gelombang kekerasan yang akhirnya mengarah pada penumpasan besar-besaran terhadap PKI dan para pemimpinnya, termasuk DN Aidit, Nyoto, dan Sudisman. Kesalahan lain dalam eksekusi G30S adalah kurangnya koordinasi antara elemen-elemen yang terlibat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa ada ketidaksepahaman antara kelompok militer yang pro-PKI dengan unsur sipil dalam pelaksanaan operasi. Situasi ini diperburuk dengan tidak adanya strategi cadangan jika rencana utama mengalami hambatan. Akibatnya, ketika pembunuhan para jenderal terjadi, PKI kehilangan kendali atas narasi politik dan militer, memberikan kesempatan bagi pihak militer untuk dengan cepat mengambil alih situasi dan menumpas gerakan tersebut. Lebih lanjut, Profesor Salim Said berargumen bahwa asumsi DN Aidit memerintahkan pembunuhan para jenderal tidak masuk akal secara logika. Ia menilai bahwa Aidit, sebagai seorang politisi yang cermat, pasti memahami bahwa tindakan semacam itu hanya akan memprovokasi reaksi keras dari militer dan mempercepat kehancuran PKI. Aidit diyakini memiliki strategi yang lebih kompleks untuk mencapai tujuan politiknya, yang mencakup upaya diplomasi internal, infiltrasi ke dalam institusi negara, serta mobilisasi dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Strategi ini tidak hanya bergantung pada tindakan militer atau kekerasan, tetapi juga mencakup manipulasi politik, propaganda, dan aliansi strategis untuk melemahkan posisi lawan secara sistematis. Dengan pendekatan ini, Aidit berusaha menciptakan kondisi di mana PKI dapat mengamankan dominasi politik tanpa harus menghadapi perlawanan frontal dari militer secara langsung. Menurut Profesor Salim Said, skenario ideal bagi Aidit adalah mengisolasi para jenderal, bukan membunuh mereka. Dengan menahan atau menonaktifkan mereka dari posisi strategis, PKI bisa memiliki kesempatan lebih besar untuk mengambil kendali politik tanpa menimbulkan eskalasi militer yang drastis. Namun eksekusi di lapangan yang kacau mengubah dinamika rencana ini menjadi tragedi yang berujung pada kehancuran PKI itu sendiri. Logika yang sama juga diterapkan kepada Presiden Soekarno dan Kepala Staf Angkatan Udara, Marskal Omar Dhani. Profesor Salim Said berpendapat bahwa kedua tokoh ini tidak mungkin mengetahui atau mendukung pembunuhan para jenderal karena risikonya terlalu besar bagi stabilitas politik nasional. Jika Aidit memerintahkan pembunuhan para jenderal, ia pasti tahu bahwa hal itu akan menimbulkan reaksi keras dari pihak militer. Begitu pula Bung Karno dan Omar Dhani, mereka tidak mungkin mengetahui atau mendukung rencana tersebut karena konsekuensinya yang sangat berbahaya, jelasnya. Selain itu, Profesor Salim Said juga menekankan bahwa Aidit bukanlah satu-satunya aktor dalam peristiwa G30S. Ada kemungkinan bahwa beberapa elemen di dalam tubuh PKI atau kelompok lain memiliki agenda sendiri yang tidak sepenuhnya sejalan dengan strategi Aidit. Distorsi perintah dan interpretasi yang berbeda di lapangan berkontribusi pada kekacauan eksekusi, yang pada akhirnya mengakibatkan peristiwa yang jauh dari rencana awal. Dari analisis Profesor Salim Said dapat disimpulkan bahwa DN Aidit memang memiliki peran dalam perencanaan G30S, tetapi bukan sebagai dalang yang secara langsung memerintahkan pembunuhan para jenderal. Kesalahan dalam eksekusi rencana inilah yang menyebabkan dampak besar bagi PKI dan para pemimpinnya, termasuk Aidit sendiri yang akhirnya dieksekusi. Peristiwa G30S pun tetap menjadi salah satu babak sejarah yang penuh misteri dan masih terus diteliti hingga saat ini. Bagaimana pendapat kalian tentang analisis ini? Apakah Aidit benar-benar perencana utama? Atau ada pihak lain yang bermain di balik layar? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.